Sistem pengambilan contoh. Hai, hari ini Cempluk ikut magang di laboratorium mutu pangan. Di sini, semua makanan harus dicek kualitasnya dulu. Tapi gimana ya caranya? Wah, banyak banget barang yang baru datang. Gimana nih? Bu Labo, ini semua harus dicek satu-satu. Bisa piksan dong saya? Hahaha, tenang saja Cempluk. Kita gak akan cek semua kok, cukup ambil contoh aja. Untuk cek mutu makanan itu, kita kan gak bisa periksa semuanya. Makanya, kita ambil sebagian aja, itu namanya contoh. Untuk tujuan pengambilan contoh itu ada dua, yaitu pemeriksaan mutu dan analisa mutu. Pertama, pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu itu tujuannya untuk menilai mutu dan kelas produk. Misalnya buat tahu kelas beras. Kedua, analisa mutu. Analisa mutu bertujuan untuk cek cocok atau enggak antara produk dengan label atau kontrak. Nah, ada lagi nih yang harus diperhatikan Cempluk. Apa itu, Bu? Sebelum ambil contoh, kita harus tahu dulu semua produk yang mau dinilai. Itu yang disebut populasi. Populasi. Populasi contohnya 1 truk beras. Sedangkan yang dikatakan contoh adalah 1 karung beras dari truk tersebut. Dalam contoh beras tersebut, kita tidak uji semuanya. Melainkan ambil sebagian, itu yang dinamakan contoh. Oh begitu Bu, saya baru tahu. Hati-hati kamu tentang contoh. Contoh itu bisa sah dan tidak sah. Untuk contoh sah, ambil dari banyak tempat dengan prosedur. Contoh tidak sah, kamu memilih beras bagus dari atas karungnya saja. Contoh harus sah. Kalau kamu ngambil yang bagus saja, itu namanya contoh palsu. Bisa menipu analisa. Baik Bu, sekarang saya bisa membedakan mana contoh YNG sah dan yang tidak sah. Cuplikan. Sedikit sampel untuk dicek di laboratorium. Cuplikan adalah bagian dari contoh yang digunakan. Untuk analisa mutu, ukurannya kecil, tapi harus diambil dengan prosedur baku. Misalnya dalam analisa kadar air contoh beras. Contoh diaduk dengan alat khusus kemudian diambil sejumlah tertentu. Beras yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam alat pengukur kadar air. Ini dapat dilakukan dengan metode oven. Macam-macam teknik pengambilan contoh atau sampel. Hai, apakah kamu tahu bahwa macam-macam pengambilan contoh atau sampel itu terbagi menjadi 2? Wah, aku tidak tahu. Memangnya ada contoh atau sampel apa saja? Sampel dapat diambil dengan 2 cara, yaitu yang pertama penarikan sampel secara acak, yang kedua penarikan sampel secara terpilih. Dalam random sampling, setiap bagian populasi punya peluang yang sama untuk diambil. Hal ini cocok untuk produk yang bersifat homogen. Pada populasi bentuk curah atau cairan encer, seluruh populasi diaduk lebih dahulu sampai tercapai keadaan yang merata di seluruh bagian populasi baru kemudian diambil sejumlah contoh. Sampel yang telah homogen dapat diambil sebagian contohnya sehingga dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Penarikan contoh terpilih dilakukan jika produk pangan tidak merata susunannya atau populasinya tidak seragam atau sifat yang diamati tidak tersebar merata. Seperti pada contoh bahan pangan di bawah ini. Ada buah segar, sayuran segar, buah-buahan dan sayuran busuk.
Maka penarikan contoh seperti ini adalah hal yang paling umum dilakukan dalam pengambilan contoh untuk pengujian mutu pangan. Misalnya untuk analisa mikroba patogen. Dengan satu jenis sampel sama yaitu daging. Namun berbeda kondisi, sampel 1 yaitu daging merah segar. Sampel 2 yaitu daging yang sudah busuk. Maka pengambilan sampel dilakukan secara selektif pada bagian-bagian tertentu yang diperkirakan paling besar peluangnya ditumbuhi mikroba patogen tersebut. Sampel yang berpeluang besar itulah yang akan dilakukan pengujian lanjut di laboratorium. Jadi, ingatlah kualitas bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga bagaimana kita mengambil sampel dan memperlakukannya dengan benar. Pastikan contoh atau sampel yang kamu ambil sah ya.